Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, azab zina di balik banjir bandang Garut. Ini adalah hari pertama saya bisa membantu orang yang terkena bencana. Ya, bencana yang tak diduga, bencana banjir di Garut. Saya bergegas bersama teman-teman saya. Bisa dibilang acara ini mewakili kampus kami, tapi tidak resmi, hanya inisiatif kebanyakan teman-teman saya dan dukungan para dosen. Kita semua berduka dengan bencana banjir bandang Garut. Mayat anak-anak berserakan. Nenek-nenek yang tidak bisa melarikan diri pun ikut terseret derasnya aliran air. Bahkan di tempat saya ikut bersih-bersih, ada 2 mayat yang membuat saya pilu melihatnya. 2 bayi mungil dalam keadaan meninggal dunia, sudah tertutup lumpur. Sedih campur rasa takut, karena ini pertama kalinya saya menyaksikan langsung bencana alam yang membuat histeris banyak keluarga. Yang pasti, semua ini tidak lepas dari takdir Allah yang maha berkuasa. Saya bukan ahli untuk mengangkat mayat, karena di tempat tersebut ada bagian evakuasi mayat. Oleh karena itu, saya beritahukan kepada mereka untuk membantu proses evakuasi mayat bayi tersebut. Dan akhirnya, mayat bayi itu akhirnya diletakkan di tempat yang seharusnya. Setelah saya dan teman-teman selesai bersih-bersih, saya melihat seorang kakek sendirian sedang duduk termenung, bersandar di dinding dekat tempat kami berkumpul. Jika dilihat dari fisiknya, beliau berusia sekitar 60-65 tahun. Beliau duduk dan terlihat matanya berkaca-kaca. Ada yang aneh. Saya merasa ingin mengajak ngobrol kakek itu. Entah kenapa, kaki ini seperti ada yang memaksa melangkah menuju kakek itu. Duduklah saya di samping kakek itu, dan saya mencoba membuka pembicaraan. "Maaf kek, ada yang bisa saya bantu?" tanya saya pelan. "Iya nak, tolong ambilkan minum. Saya haus. Dari semalam belum dapat minum," jawab kakek tersebut dengan suara lemah. Akhirnya, saya ambilkan air putih untuk kakek itu. Kakek itu mulai mengajak bicara dan sudah tidak berkaca-kaca lagi, hanya menyisakan merah di matanya. "Nak, terima kasih sudah datang membantu kampung kami. Kalau bukan dengan izin Allah, mungkin kami tidak ada yang membantu, karena kampung ini terlalu banyak dosa. Allah sudah mengaturnya, kek. Ini pelajaran bagi saya, agar senantiasa berbuat baik kepada sesama, termasuk kakek." Bukan itu maksud saya nak. Berbuat baik kepada sesama itu kewajiban, tapi ada sesuatu di balik banjir besar ini. "Iya kek, apa tuh kek?" "Saya hanya lihat di berita bahwa air dari 2 sungai tumpah ke kampung. Coba kau lihat dari jembatan. Dari jembatan ke sungai jaraknya sangat jauh. Tidak masuk akal kalau air sungai bisa tumpah ke kampung kami." "Ya, saya sudah lihat dari jembatan, tapi memang karena mungkin hujan yang begitu deras membuat luapan yang dahsyat." "Mungkin saja, tapi selama saya tinggal di sini, ada satu hal yang membuat saya sedih, bahkan murka." "Kenapa kek? Boleh saya tahu?" "Jangan kamu kira kampung kami jauh dari perkotaan, bebas dari zina. Zina di sini sangat marak. Bahkan kampung ini tempat yang aman untuk anak muda berzina." Kakek melanjutkan ceritanya. "Di sini, di sungai ini, sudah terlalu banyak bayi-bayi tak berdosa dibuang. Dibantu oleh bidan-bidan kampung yang tidak bertanggung jawab membuat proses aborsi. Di sini kami kekurangan ustadz yang menasehati kami. Itulah yang membuat kebanyakan orang di kampung ini jauh dari Allah, yang akhirnya membuat mereka tidak takut berbuat maksiat.
Saya teringat sebuah riwayat dari Rasulullah SAW. Jika ada orang berzina, radius 40 rumah terdekat dengan pelaku zina bisa terkena efek azab dari Allah. Itulah kenapa Allah melululantahkan kampung ini. Percakapan di atas menjadi nasihat untuk kita yang masih diberi kehidupan aman oleh Allah. Lihatlah, sungai yang jarak ke jembatannya jauh, nyatanya dengan takdir Allah bisa menjadi meluap. Percakapan di atas juga menjadi peringatan untuk kita di saat kita ada celah untuk melakukan zina. Ingatlah, ada tetangga kita yang tak berdosa harus menanggung azab juga. Dan itulah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Indahnya Islam, Allah menjadikan satu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Keduanya harus kita lakukan karena mencegah kemungkaran sebenarnya adalah wujud kita cinta kepada sesama. Semoga Allah menolong kita. Semoga kita bisa mengambil setiap hikmah dari setiap kejadian. Wallahu a'lam bishawab.